Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jamaah channel Majlis Ar-Raudhah dan channel Habib Novel Al-Idrus, serta teman-teman yang merilai majelis ini dimanapun berada, terkhusus untuk jamaah Syiar TV di TV satelit. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama dan dikasih barokah ya. Dikasih barokah, karena kalau belajar enggak ada berkahnya enggak manfaat ya. Belajar kalau enggak barokah enggak manfaat. Dan biar berkah, mari kita sekali lagi baca Al-Fatihah dengan niat semoga Fatihah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan disampaikan pula pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada orang-orang tua beliau, leluhur beliau, minal anbiya wal mursalin, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada auliya ussalihin, dan terkhusus kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan beliau-beliau yang dahulu ikut hadir di majelis ini yang telah pindah ke alam sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan meletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan semoga berkat beliau-beliau semua Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, menerima semua amal soleh kita, melapangkan hati kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mu'minin ila Sirati Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahum minas sahabah wa tabi'in biqalam Kiai Muhammad Isom Hadik, merupakan salah satu keturunan Bahazim Asy'ari rahimahullah, yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini. Ada kitab namanya Irsyadul Mu'minin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini, biar barokah. Ya, biar barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra, ya, ahli bahasa, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfuluti. Itu dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-Yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wa hukama Iruman, dan para ahli hikmah Romawi enggak butuh. Wa ulama il-Afrans, ulama Perancis ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri was thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah was syarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah
wa hiya hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu ini akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya insyaallah barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya kita enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan tokoh-tokoh filsafat dipelajari. Apa itu? Sokrates apa lagi itu? Plato apa lagi? Napoleon, terserah siapa namanya. Alhamdulillah saya enggak pakai apal itu ya. Alhamdulillah enggak pakai apal. Katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau bodoh ya enggak bahaya. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Kalau ngerti ya enggak pakai manfaat. Sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu, enggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ. Ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita enggak belajar tentang Rasulullah SAW, tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Lu aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan gak boleh, tapi buat kamu muslim ya gak pantas toh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor 1, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia maya rodok heboh. Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Siapa? Wangele Pol. Nyebut Kanjeng Nabi kan gampang, Muhammad SAW, selesai. Gitu kan ya? Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala, betul? Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sibuk nyebut namanya orang lain, yang Bill Gates, yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, macam-macam lah gitu. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya, Masya Allah. Kalau bab sugih, Namrud itu sugih pol. Betul. Nasibnya apa? Firaun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak? Pinter. Saking pinternya Firaun bisa ngakali sak negara, aku Tuhan, keren tuh. Iya, bohongi satu negara, aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuman satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini tidak ada apa-apanya tuh. Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Max apa tadi itu? Kekayaannya siapa? Max Zuckerberg angel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak. Iya, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas, yang ngangkat itu orang, Masya Allah, puluhan orang, badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya, Korun ya, kekayaan Korun, maaf, kekayaannya Korun. Seperti apa itu? Kekayaannya Korun.
Lah Korun itu sampai sekarang si Korun, hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa? Hartanya Bill Gates atau Korun? Korun. Gak ada kamu gali bumi ketemu harta, kemudian ini harta Bill Gates, gak ada. Ini harta Mark Zuckerberg, gak ada. Hartanya siapa? Harta Korun. Harta karun Indonesianya. Arabnya harta Korun. Ya, saking sugihnya. Jadi kalau kita bicara sukses itu banyak duit, keliru. Salahnya luar biasa. Sukses bukan duit. Makanya rubah kepalamu, dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit. Udah selesai. Makanya yang gak punya duit sukses. Tenang ya, Anda orang-orang sukses. Ya, karena sukses gak butuh duit. Duit banyak gak punya cinta, sakno. Kesian atau gak kesian tuh? Duitnya banyak, golek bojo gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul loh ya? Oh, itu namanya sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses Bu? Orang kaya nggak punya istri atau orang miskin istri 4? Orang kaya istri 4 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya. Bu, ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup, sukses nggak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum sukses. Betul. Masya Allah, ganteng gak laku. Oh kasihan. Itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu. Maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya. Ganteng-ganteng gak laku, aku wajah biasa-biasa tapi laku. Sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain, buat apa? Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat. Bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur. Jadi kalau kamu mau ngukur sukses, tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100. Tapi nggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter, ya, pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Nggak lulus SD, sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Nggak ada Tuhan itu. Gagal itu. Gagal total ya. Itu gagal total. Maka tolak ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolak ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uswatun hasanah. Tolak ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses. Nah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Nah sekarang tidak, bahagia kita ini tolak ukur kebahagiaannya salah. Boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh? Boleh. Tapi enggak enak loh ini. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mana yang lebih sukses? Orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano. Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mobil. Kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau